Moms, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku insya Allah bakalan bahas 4 aplikasi handphone yang berguna untuk orang tua. Semuanya merupakan aplikasi yang berguna untuk tumbuh kembang anak. Ada Primaku, The Wonder Week, Skin Edu, dan Child's Play. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Selamat menonton. Pertama, aku bakalan bahas Primaku. Aplikasi ini mungkin udah banyak orang tua yang tahu ya, karena ini merupakan rekomendasi dari IDAI. Di dalamnya ada beberapa menu, salah satunya menu imunisasi. Di sini tertulis lengkap imunisasi dari baru lahir bahkan sampai 17 tahun. Selanjutnya ada menu pertumbuhan. Di sini ada grafik yang bisa kita plot dengan cara input data berat badan bayi, tinggi badan, dan lingkar kepala. Selanjutnya ada menu perkembangan. Di sini ada daftar tahapan perkembangan dan stimulasinya lengkap dari 0 bulan sampai 72 bulan. Di sini kita bisa ngecek juga apakah tumbang anak kita sesuai umurnya atau tidak. Di tiap tahapannya dia juga dilampirkan cara stimulasi seperti ini. Selain cara stimulasinya, di atas ada menu KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan agar kita tahu tumbang anak kita sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, The Wonder Weeks. Beda dengan aplikasi sebelumnya, aplikasi ini berbayar. Aplikasi ini merupakan bentuk praktis dari buku bestseller karya dari psikologis luar negeri yang di dalamnya membahas tentang Wonder Week atau minggu-minggu di mana terjadinya mental leaps atau lompatan mental yang biasanya di minggu-minggu tersebut anak akan lebih rewel dari biasanya. Aplikasi ini membahas leaps secara detail. Seperti yang bisa dilihat, ini di menu lips. Kebetulan anakku sekarang sudah memasuki lip 8, dan lip ini unik setiap anaknya. Untuk tahu anak moms ada di lip berapa, itu pertama akan disuruh login dan input hari perkiraan lahirnya moms, bukan tanggal lahirnya si dede bayi ya. Nanti dia akan diplot di lip chart seperti ini, yang di dalamnya nanti akan tertulis detail tanggal berapa anak moms akan berada di fase storm atau ada di fase sunny, yang akan sangat berguna bagi moms untuk mempersiapkan diri ketika si kecil tiba-tiba rewel. Di menu lipsnya sendiri, setiap lipsnya akan dibahas secara detail, dari mulai gambaran akan apa yang tengah dipelajari bayi pada tahap tersebut, sinyal yang diberikan si bayi, tips, dan juga experience yang akan membantu kita untuk membantu memfasilitasi dan menstimulasi si anak agar dapat melalui tahapan lompatan tersebut dengan baik. Di dalamnya, selain terdapat ide-ide untuk menstimulasi bayi dengan baik, juga ada video cuplikan yang menggambarkan bagaimana perspektif si bayi agar kita bisa lebih memahaminya. Di menu diary, terdapat beberapa fitur yang memudahkan kita untuk merekam mulai dari sinyal yang diberikan bayi, skill, bahkan jadwal tidurnya, dan kita juga dapat menyimpan foto sebagai pengingat milestones anak. Secara keseluruhan, aplikasi ini sangat berguna untuk moms yang tidak ingin cepat panik ketika si anak tiba-tiba rewel tanpa sebab. Sayangnya, meski sudah berbayar, aplikasi ini belum lengkap fiturnya. Masih ada beberapa fitur yang harus di-unlock, dan kita butuh biaya tambahan untuk membuka semuanya. Selanjutnya, Kinedu. Menurutku, dari keempat aplikasi yang tengah aku bahas ini, Kinedu adalah yang paling terintegrasi. Informasi dan fiturnya ada sangat banyak sekali, dan beberapa praktisi homeschooling atau bahkan beberapa playgroup di luar negeri menggunakan aplikasi ini sebagai acuan. Aplikasi ini sebenarnya bisa di-download secara gratis, tetapi untuk mengakses seluruh fiturnya, kita harus membayar yang jumlahnya disesuaikan dengan ingin berapa lama kita berlangganan. Ini kebetulan aku record dari versi yang berbayarnya. Ini aku coba yang versi 7 days trial. Kalau untuk berlangganannya sendiri, harganya sekitar 240.000 per bulan ya moms. Harga yang agak lumayan pricey. Tapi fitur yang bisa diakses antara yang tidak berlangganan dan berlangganan itu sangat jomplang sekali ya moms. Untuk yang tidak berlangganan, menu yang bisa diakses hanya menu daily plan dan menu progress. Di menu progressnya sendiri yang bisa diakses hanya bagian milestones ya mam. Sementara untuk di bagian yang my classroom atau sekarang namanya jadi learn, di dalamnya terdapat 2 kelas. Yang pertama ada kelas learn and play dan yang satunya lagi kelas I Thrive. Keduanya merupakan kelas yang dipandu oleh ahlinya,
Khusus untuk kelas yang I Thrive, kita bahkan bisa berkonsultasi secara privat atau one-on-one chat bersama coach dan bisa berkomunikasi dengan keluarga lain di seluruh dunia. Yang paling kusuka dari aplikasi ini adalah daily plan-nya. Aplikasi ini akan membuatkan jadwal bermain untuk anak kita selama 1 minggu penuh berdasarkan kuesioner yang kita isi ketika kita pertama kali login. Jadi insya Allah ide bermainnya bakalan sesuai dengan anak moms. Untuk cara bermainnya sendiri, aplikasi ini dilengkapi dengan video yang bisa dengan mudah kita contoh. Seperti video berikut ini ya moms. Sebelumnya maaf karena videonya aku blur, takut kena copyright. Tapi di sini intinya ada demonstrasi singkat bagaimana seharusnya kita menstimulasi anak kita. Nah, untuk akun yang tidak berbayar, video seperti ini jumlahnya terbatas ya moms. Yang bisa diakses hanya video dari daily plan ini. Dan videonya berbeda setiap harinya ya. Untuk aktivitas daily plan-nya, aplikasi ini juga memiliki fitur pengingat untuk menyiapkan alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk beraktivitas bersama si kecil setiap minggunya. Pengingatnya akan dikirimkan ke email yang moms daftarkan ketika awal login. Kira-kira seperti ini ya moms, list alat dan bahan yang diperlukan untuk bermain bersama si kecil. Selanjutnya aku bakalan bahas menu katalog ya. Menu katalog ini merupakan menu favorit aku karena di dalamnya adalah kumpulan video dan artikel yang dibagi dan dipisah berdasarkan kategori. Seperti ini yang sedang ditampilkan adalah kategori baby must-haves. Untuk satu kategori saja banyak sekali ya moms ini artikel dan activitiesnya. Hanya saja untuk bagian activities hanya bisa diakses jika moms memakai akun yang berbayar ya. Sayang sekali ya moms, padahal isinya bagus banget. Tapi ini mungkin berbayar karena ini berdasarkan pendapat para expert yang disederhanakan dalam bentuk bahasa yang mudah dimengerti. Ini ku coba untuk lihat kategori lain, kategori sleep. Bisa dilihat di dalamnya terdapat beberapa aktivitas yang dapat membantu meningkatkan kualitas tidur anak kita. Sayangnya, katalog-katalog ini semuanya hanya tertulis dalam bahasa Inggris dan hanya bisa diganti ke bahasa Spanyol atau Portugis. Jadi, untuk bahasa Indonesia belum ada ya, moms. Di tiap katalognya juga ada comment section yang dimana moms bisa mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh tim Kinedunya langsung. Menurutku, aplikasi ini sangat cocok untuk moms yang ingin memberikan program stimulasi dan pembelajaran terpadu yang bisa moms pandu hanya dari rumah saja. Untuk moms yang keberatan dengan biaya langganannya setiap bulan, seperti saya juga ya, akan ada alternatifnya di aplikasi yang akan aku bahas setelah ini. Selanjutnya, Choice Play. Mungkin banyak moms yang sudah tahu karena Choice Play ini ada Instagramnya ya. Di aplikasi Choice Play ini ada 4 menu seperti yang bisa terlihat di bawah ini. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini memberikan kita banyak ide bermain bersama si kecil. Mulai dari permainan sederhana yang hanya membutuhkan kita sendiri, sampai beberapa permainan yang butuh bahan-bahan sederhana. Meski sederhana, tetapi semua permainan yang ada di Choice Play ini tetap menyenangkan dan yang pastinya bermanfaat untuk si kecil. Tidak seperti Kinedu, di Choice Play tidak ada demonstrasi bagaimana kita harus melakukan permainan terhadap anak. Mayoritas permainannya hanya diilustrasikan dengan gambar kartun saja. Choice Play ini sendiri merupakan aplikasi asal Korea ya moms, jadi beberapa permainannya sangat mirip dengan beberapa permainan yang ada di negara kita. Di tiap permainannya ada deskripsi singkat dan juga ada alat dan bahan yang digunakan serta cara bermainnya. Jadi, cara bermainnya hanya berupa deskripsi seperti ini ya moms, tidak ada demonstrasi video seperti di Kinedu. Ada juga tips berdialognya agar moms tidak mati gaya ketika mengajak bermain si kecil. Moms juga bisa memberikan komentar di tiap permainannya ya moms. Kalau di sini aku lihat orang-orangnya lebih santai ya dibanding yang di Kinedu. Meski terlihat sederhana, tapi permainan yang ada pada Choice Play ini telah disusun dan diintegrasikan oleh ahli pendidikan khususnya di bidang tumbuh kembang anak. Jadi insya Allah aktivitasnya berfaedah ya moms. Selain ide bermain, di Choice Play ini juga terdapat beberapa artikel. Salah satunya seperti yang terlihat ini, kenapa bermain ciluk bagus untuk si kecil, dan di dalamnya ada manfaat-manfaat yang dijabarkan secara luas dan dengan bahasa yang sederhana.
Selain itu, hampir sama seperti di aplikasi KinEdu, di menu kelas tumbang, terdapat beberapa artikel yang dapat diakses. Cara mengaksesnya mirip seperti di lain webtoon ya mams, jadi kita harus punya koin, dan koinnya bisa diisi ulang, seperti mengisi ulang pulsa. Artikel yang dapat diakses pun beragam ya mams, dan rata-rata hanya berharga 20 koin saja. Harga koinnya pun beragam ya mams, seperti untuk 40 koin harganya sekitar 16.000. Berarti untuk satu artikel itu sekitar 8.000 rupiah ya. Untuk paket koinnya pun beberapa sudah termasuk bonus ya mams. Nah jadi kalau mams ingin versi sederhana dari KinEdu, Choice Play ini bisa jadi pilihan alternatif yang baik ya mams. Dan yang lebih menyenangkannya lagi, Choice Play ini ada bahasa Indonesianya. Oke, jadi sekian review singkat dari aku tentang aplikasi yang bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Semoga membantu moms sekalian ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Makasih.